Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul atau Kebangkitan Ertugrul episode ke-7. Setelah menyampaikan pesan Titus, Ertugrul dan pelayan itu saling kejar-kejaran sampai di ujung gedung. Akhirnya pelayan itu tertangkap. Ertugrul bertanya siapa yang menyuruhnya, di mana pangeran dan saudaranya. Tapi sebuah panah hampir mengenainya dan panah lainnya mengenai pelayan itu. Bosok anak Baybora dengan hasutan Kurdoklu bahwa yang membunuh ayahnya adalah Sulaimansyah, maka ia mengejar Sulaimansyah. Karena tidak bisa memakai panah, ia pun memakai pisau untuk menyerang. Saat itu Sulaimansyah sadar dan melihatnya, tapi lagi-lagi Kurdoklu bersandiwara dan memanah anak itu. Emir yang bersama Asma mempercayai perkataan Asma. Ia berterima kasih karena Asma akhirnya ia tahu siapa yang merencanakan ini di belakangnya. Atas hasutan Asma, Emir menuduh pamannya Atabey Syihab al-Din Tugrul berkhianat, bekerja sama dengan Templar. Ia akan menggantungnya sendiri dari menara istana. Kurdoklu yang sudah menolong Sulaimansyah mengatakan ia datang untuk keselamatan kepala suku. Karena sebelumnya Bosok datang kepadanya menanyakan tentang kematian ayahnya. Bosok mendengar Gundokdu menyalahkan Kurdoklu saat pertemuan. Jadi Bosok berpikir Kurdoklu yang membunuh ayahnya dan menodongkan pisau ke lehernya. Karena kasihan Bosok menderita kesedihan akibat kematian ayahnya, Kurdoklu memaafkannya. Tapi ketika Gundokdu berkata tenda kepala suku diserang pada malam hari, terjadi percobaan pembunuhan. Siapa yang tahu apa yang mereka bisikan kepada Bosok? Makanya Kurdoklu cepat-cepat menyusul Sulaimansyah. Kurdoklu mengarang cerita dan melibatkan Bosok dalam penyerangan semalam di kemah Sulaimansyah. Masyarakat lain di suku Kayi pun bergegas akan pindah. Gundokdu menanyakan kesiapan. Hamzah menyiapkan prajurit untuk mengawas migrasi. Ilyas Fakih sudah berbicara dengan keluarga yang terpaksa ditinggal karena wabah tapi sulit. Akca-Koca bertugas untuk mencari mereka yang terinfeksi. Deli Demir berterima kasih kepada Kurdoklu karena sudah membantu mereka, tapi tetap ada kemarahan terlihat di wajah Ibu Haime, karena mengingat Kurdoklu sangat licik. Selcan marah-marah karena dukun Yifa memanggilnya. Yifa menginformasikan bahwa Kurdoklu gagal membunuh Sulaimansyah, tapi segera Selcan akan membalas kematian ayahnya Absungkur. Tapi sebelum itu Selcan harus melewati beberapa masalah yang kali ini adalah wabah. Wabah akan menginfeksi seluruh perkemahan dan akan menelan korban lebih banyak. Selcan langsung memegang perutnya yang saat ini sedang hamil. Menurut Selcan tidak ada obat untuk penyakit ini, tapi Yifa memberikan ramuan untuk keluarga Selcan. Di Aleppo, Ertugrul memperlihatkan kapak Turgut dan kalung Yigit kepada yang lain. Ia pun menyuruh mereka duduk untuk mendengarkan penjelasannya. Di Kastil Amanos, Turgut yang sedang diikat memberikan semangat kepada Yigit. Di saat itu Kardinal Thomas dan lainnya masuk. Mereka melepaskan Yigit. Thomas memberikan air dan melap muka Yigit. Kemudian ia menawarkan untuk menolongnya, karena Yigit adalah seorang keturunan bangsawan. Mereka kemudian pergi dengan meninggalkan Turgut di sana. Ertugrul menginformasikan bahwa mereka memiliki masalah besar. Apa yang disampaikan ke Syihab al-Din pasti tidak sampai ke telinga El-Aziz. Dan El-Aziz mengatakan perkemahan mereka telah mengalami wabah dan dia merobek suratnya. Jadi sekarang mereka tidak punya tanah untuk dituju. Syihab al-Din pasti telah ditipu oleh mata-mata Templar di istana. Mereka kemudian berencana untuk mengetahui nasib Syihab al-Din terlebih dahulu, karena ia adalah satu-satunya orang yang akan menolong untuk menemukan Turgut dan Yigit dan menyelesaikan masalah tanah. Yigit kemudian dibawa untuk melihat upacara pengangkatan ksatria. Kemungkinan karena ia belum mengerti, Yigit kemudian terlihat tertarik dengan acara itu. Di sebuah tempat di Aleppo, seorang wanita yang bernama Laila, adik Emir, yaitu keponakan Atabey, ia sangat khawatir jika terjadi sesuatu dengan pamannya. Di penjara, Asma berpura-pura bertanya siapa yang Atabey curiga. Setelah Atabey mengatakan Nasir, ia pura-pura kaget. Tapi karena Atabey percaya padanya, Atabey meminta untuk memanggil Ertugrul untuk menemuinya. Pelayan yang disuruh untuk menemukan informasi tentang Atabey membawa kabar buruk. Laila sangat panik. Asistennya menginformasikan bahwa pamannya Atabey Syihab al-Din ditangkap dan akan diadili.
Dan yang menangkap pamannya adalah kakaknya sendiri, Emir El-Aziz. Di istana, dua orang warga melaporkan masalahnya tentang temannya mencabut jenggotnya. Emir pun memenjarakan keduanya sampai janggutnya tumbuh dan membalas dendam. Menurut Emir, urusan negara begitu membosankan. Seorang pengawal pun memberitahu keberadaan Sultanah Laila bahwa ia sakit dan sangat menunggu keberadaan Emir. Di saat mereka keluar, Nasir menemui Asma yang baru saja kembali dari tempat Syihab Aldin. Asma melaporkan Syihab Aldin mencurigai Nasir. Afsin menemui temannya Aikutluk. Ia mencari informasi tentang janggut putih di Ahlat yang bernama Ali Selçuk. Aikutluk pun memberitahu bahwa informasi terakhir tidak begitu bagus. Kematiannya sangat buruk dan rumor mengatakan Sultan Ali Adin membawanya dari istana Konya dan membakar sisanya. Dengan kabar itu, Afsin mengatakan bulan sabit akan bersinar lagi, yakinlah. Kemudian Afsin memberikan tugas kepada Aikutluk dan menyampaikan kepada yang lainnya untuk mencari tahu nasib Atabei Syihab Aldin Tugrul. Emir kemudian menemui adiknya Laila. Laila menanyakan keberadaan paman mereka, karena beberapa hari ini paman tidak mengunjunginya. Emir pun mengatakan bahwa paman mereka Atabei Syihab Aldin telah bekerjasama dengan pembunuh ayah mereka, Ksatria Templar. Mendengar itu, Laila pun pingsan. Aikutluk kemudian memulai tugasnya untuk mencari keberadaan Atabei dengan menyuruh orang-orangnya untuk mencarinya. Terlihat Ertugrul menemani Halimah. Ia mengingat kejadian sewaktu Halimah melindungi Ertugrul dari panah Titus. Halimah mengatakan kepada Ertugrul untuk jangan mengkhawatirkannya. Tapi Ertugrul terbakar api setiap kali melihat Halimah terluka. Ertugrul mempertanyakan tentang Halimah yang membahayakan diri sendiri untuk Ertugrul. Tapi Halimah menyembunyikan hatinya untuk Ertugrul. Ketika kau tahu cinta tidak bisa diraih dengan kata-kata, kau akan memperoleh cinta sejati, kata Halimah. Halimah kemudian bertanya tentang keberadaan Yigi dan Turgut. Ketika mengetahui bahwa mereka berdua ditahan Templar, ia sangat sedih dan memohon kepada Ertugrul untuk menyelamatkannya. Ertugrul kemudian berjanji untuk membawa kembali adiknya. Di penjara terlihat Turgut dipasung. Ia menanyakan keberadaan Yigi kepada Titus. Titus mengatakan bahwa Yigi dibawa Thomas untuk menjaganya secara pribadi. Dan sebelumnya Yigi terlihat senang waktu melihat acara pengangkatan Ksatria Templar. Isadora, adik Eleonora, datang ke Kastil Amanos. Setelah bertemu pamannya Ustadz Azam, ia menanyakan Eleonora, karena seharusnya Eleonora menjemputnya juga. Ustadz Azam pun diam, tak bisa mengatakan apa-apa. Afsin memberi kabar keberadaan Syihab Aldin Tugrul ditahan di penjara Aleppo kepada Tugrul. Kemarin Nasir dan beberapa penjaga terlihat memindahkan sesuatu dari dalam sebagai perintah dari El-Aziz dan juga melihat seorang pembantu istana bersama mereka. Dan itu mungkin berhubungan dengan Atabei, lanjut Afsin. Setelah Ustadz Azam mengatakan kematian Eleonora, Isadora kemudian bertanya bagaimana kematian Eleonora. Ustadz Azam menjelaskan, Eleonora tidak bisa terima atas kematian ayah kalian. Eleonora berpikir ayahnya di ruang bawah tanah dan bersikeras ingin ke sana, tapi tidak menyadari seberapa bahaya di sana. Azam melarangnya dan suatu hari saat Azam tidak di kastil, Eleonora pergi ke ruang bawah tanah dan seorang tahanan membunuh Eleonora. Tahanan itu dan juga penjaga yang mengizinkannya pun tewas. Dan itu semua tentunya adalah kebohongan Ustadz Azam. Terlihat Nasir dan Asma sedang memilih wanita untuk bawaan mereka. Ertugrul menemui Ibnu Arabi. Ertugrul menceritakan tentang orang-orang di sekitarnya yang mempercayainya dan Atabei yang ingin menolongnya, mendapat masalah karenanya. Ibnu Arabi pun mengatakan, semua orang menjalani ujiannya sendiri. Kau harus menjalani ujian dengan sabar. Barulah kau akan menjadi pejuang terbaik, pahlawan terhebat. Jika saudaramu berada dalam masalah, selamatkanlah tanpa melupakan keberadaan Allah. Kau akan menemukan cara untuk keluar dari masalah. Ayo bangkitlah. Ujian seorang pahlawan itu sulit. Duduk dan berpangku tangan bukanlah ciri orang yang gagah berani. Isadora melihat-lihat kamar Eleonora, kakaknya. Asma kemudian bertemu Ertugrul dan mengajaknya untuk bertemu Atabei Syihab Aldin. Karena sibuk dengan urusan negara, Nasir memberikan pertunjukan wanita kepada Emir El-Aziz untuk bersenang-senang. Asma memberitahu Ertugrul cara masuk ke penjara untuk menemui Atabei. Ada ruang bawah tanah rahasia sebagai pintu masuk ke penjara. Atabei yang memberitahu Asma. Rencananya mereka akan menyelinap ke sana tanpa ada yang memperhatikan. Saat perjalanan itu ternyata mereka diikuti.
Saat terkepung itu, Bamsi dan Dogan turun tiba-tiba. Bamsi melihat Asma. Perkelahian pun terjadi. Saat perkelahian itu, Bamsi menyenggol Asma. Asma kemudian lari dari situ. Setelah menyelesaikannya, mereka bertiga pergi dari situ. Di penjara, Turgut sangat putus asa. Giovanni menghiburnya untuk jangan menyerah karena mereka akan menyiksamu sampai batas kekuatanmu. Giovanni yang sudah 17 tahun berada di penjara itu tahu betul apa yang akan terjadi nanti, karena ia mengenal Templar dengan sangat baik, karena nyatanya Titus adalah adiknya. Dan hal yang bisa bertahan adalah cinta. Saat menutup mata, pikirkanlah yang dapat membawa cahaya di dalam kegelapan. Jangan berhenti memikirkannya walaupun sesaat. Turgut kemudian memikirkan Aikis. Ia mengingat mereka mengobrol tentang kepindahan ke Aleppo dan akan menikah setelah itu. Di rombongan Sulaimansyah, Aikis dan Gokce sedang memasak. Tiba-tiba jari Aikis kena pisau. Gokce menyalahkan dirinya karena ia berkata kasar kepada Aikis. Tapi ini bukan karena itu. Setiap kali Aikis berpikir semakin dekat dengan Aleppo, ia merasa bahagia karena semakin dekat dengan Turgut. Tapi ada suatu bayangan yang menutupi hatinya, seperti merasa jauh daripada dekat. Mereka berdua pun saling menguatkan dengan cerita masing-masing. Di perkemahan suku Kayi, Gundogdu kelaparan dan meminta makanan kepada Selcan. Selcan kemudian mengambilkan makanan, tapi makanan itu diberikan ramuan yang diberikan dukun sebelumnya. Saat mereka makan, Kurdoklu minta izin untuk masuk. Dengan panik, Gundogdu mengambil pisau dan mengancam Kurdoklu. Dalam ancaman itu, Kurdoklu mengatakan ia tadi pergi menyelamatkan Sulaimansyah dari kemarahan anak Baibora, dan mengarang cerita bahwa Bozok anak Baibora lah yang menyelinap ke tenda Sulaimansyah. Dengan cerita itu, Gundogdu pun berhenti menodongnya. Kurdoklu memberikan selamat atas kehamilan Selcan. Ertugrul mencurigai pelayan Syahab Aldin adalah pengkhianat, dan Atabey sudah dijebak dan harus menyelamatkannya dengan cara apapun. Afsin pun meminta izin untuk pergi sebentar karena ia akan memasuki tempat musuh, tapi ia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Tujuannya adalah Afsin hanya meminta Ertugrul percaya padanya, karena ini juga menyangkut Turgut dan Cigit. Afsin meminta Ertugrul ke orang Turki penjual permadani di pasar. Ia adalah temannya Aykutluk. Aykutluk akan menolong Ertugrul dalam semua hal. Titus marah-marah karena Efthelia tidak melihat orang-orang yang membantu Ertugrul. Efthelia beralasan, berarti Ertugrul sudah bersiap sejak awal. Keadaannya sama seperti Titus yang selalu meloloskan Ertugrul. Keributan mereka dilerai Nasir. Jika kita tidak saling percaya, Yerusalem hanya akan menjadi mimpi. Saat urusan Syahab Aldin selesai, Ertugrul tidak ada artinya bagi kita. Ertugrul mengingat sewaktu kakaknya Gundogdu memarahinya karena masalah tentang perkemahan, surat yang dirobek Emir Turgut dan Yigit dan Halimah. Kemudian ia berdoa minta petunjuk jalan baru yang benar. Selcan sedang bersiap-siap mengatur barang-barang untuk migrasi. Kemudian ia menunjukkan kaos kaki bayi ke Gundogdu. Gundogdu memberi harapan. Darah kita, darah daging kita, dan garis keturunan kita akan berlanjut. Tapi setelah Gundogdu pergi, Selcan terlihat kesakitan sambil menekan perutnya. Halimah terlihat pasrah dengan keadaan. Dengan keadaannya yang tidak bisa bergerak, tidak punya pilihan selain berdoa. Numan menghiburnya. Kita akan segera menemukan obatnya, Halimah. Pasti Allah akan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Sebelumnya Ertugrul sudah berjanji kepada Halimah tidak akan membiarkan Jigi dan Turgut berada di genggaman musuh. Dan dia tidak akan bohong, kata Halimah. Ertugrul mencari orang yang bernama Ismail Kutluk atas arahan Afsin. Ertugrul sangat bingung dengan petunjuk dari warga di situ. Ia kemudian memasuki ruangan dan Kutluk di dalamnya. Ternyata warga yang memberi petunjuk itu adalah teman-teman Kutluk, orang waras, pemabuk, dan pengemis. Ertugrul pun langsung mengatakan untuk membebaskan Atabey dari penjara. Tapi itu sangat sulit karena harus menyuap penjaga penjara. Jangan kehilangan harapan pada Allah, mari lihat dulu hasilnya. Jika mereka mengkhianati keadilan, maka pedang kita yang akan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Terlihat Atabey Syahab Aldin dikeluarkan dari penjara. Nasir menemui Hakim. Hakim yang ragu-ragu kemudian Nasir menyuapnya. Setelah masalah Atabey selesai, Emir akan membutuhkan penasihat seperti dirimu untuk selanjutnya. Karena kau sangat penting bagiku. Di Aleppo orang yang mudah dibeli dengan uang sangat sulit dicari, kata Nasir. Sidang Atabey kemudian dimulai. Setelah Atabey masuk, Hakim memanggil Emir Aleppo yaitu Malik El-Aziz.
Atabey, Syihab Aldin Tugrul disidang atas tuduhan pembunuhan, ketidakpatuhan pada pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap Aleppo dan juga umat Nabi Muhammad. Para saksi pun dengan berbohong memberikan kesaksian satu persatu. Pelayannya menyuruhnya mencari racun yang mematikan. Ada yang melihat Atabey mencoba membunuh utusan suku Kai di pasar dan memberi sesuatu di karung, kemungkinan adalah emas. Seorang pedagang juga menuduhnya memaksanya menyamar untuk berbisnis dengan pasukan salib. Atabey pun menolak semua kesaksian palsu itu. Saksi terakhir kemudian dimunculkan. Asisten Laila meminta Syekh Ibnu Arabi untuk berbincang-bincang untuk menenangkan hatinya karena Laila sudah tahu pamannya Atabey di penjara. Mereka pikir perkataan Syekh akan membuat Laila lengah. Asisten Laila kemudian melihat mereka ada masalah juga. Mereka kemudian menceritakan tentang keadaan tamu mereka Halimah yang memiliki luka. Mereka meminta tolong dokter istana untuk membantu. Asisten itu pun akan memberitahukannya besok. Dalam persidangan Atabey, mereka memunculkan Asma sebagai saksi. Asma pun bersaksi bahwa para pembunuh itu ditahan, terbaring di lantai, tiba-tiba kejang dan busa keluar dari mulutnya. Dia diracuni, pria itu meninggal di pangkuan Atabey. Tabib memeriksa luka Halimah, luka yang sudah infeksi, dan sudah memberikan tindakan untuk infeksi. Hanya saja ia harus dirawat di istana karena kondisinya cukup parah. Harus dirawat dan diobati dengan obat khusus di istana. Numan mengkhawatirkannya, tapi asisten Laila yang bernama Umi Khair bersedia merawatnya selama di istana. Numan pun mengiyakan. Setelah membereskan barang-barang, Sejan merasa kesakitan di perut dan tiba-tiba keluar darah. Sulaimansyah mendengar mereka akan segera menimang cucu. Itu berita paling menggembirakan sejak aku sadar. Sudah bertahun-tahun kita menunggu kehadiran seorang cucu. Kundokdu dan Seljan akan membuat hidup kita bahagia, kata Sulaimansyah. Rahman melihat mereka sudah dekat dengan Aleppo, memerintahkan untuk melepas bendera dan memasang panji suku. Sulaimansyah pun meminta kudanya untuk ia tunggangi masuk ke Tanah Baru. Mereka pun senang. Seljan kemudian menemui dukun Ifa. Ia menamparnya. Mereka berdua terlibat perkelahian. Dengan marahnya, ia kemudian membunuh dukun itu. Ertugrul menanyakan situasi untuk menemui Atabey, tapi karena Atabey sedang disidang, penjagaan sangat ketat. Mereka mengetahui Atabey disidang dengan tidak adil. Kalau tidak berhati-hati, mereka akan ditangkap sebelum menemukan Syihab Aldin. Ertugrul akan memberikan informasinya, tapi terlebih dahulu mencari Halimah dulu. Saat itu, lewat para pengawal membawa tandu Halimah, Numan, dan Umi Khair. Halimah terus mengigau memanggil Yigit dan Ertugrul. Di saat itu ada pengumuman. Atabey dari Yang Mulia Emir Giyad Aldin El-Aziz, Syihab Aldin Tugrul, karena kerjasama dengan orang kafir, dia dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya dan akan dieksekusi sore hari ini. Pengumuman itu menuai protes dari warga. Atabey adalah ayah kami, kalianlah yang pengkhianat. Orang-orang berkumpul untuk membicarakan Atabey karena telah difitnah dan juga diadili hari ini. Mereka bersedih dan meminta nasihat Ibnu Arabi. Jika Allah berkenan, ia akan menyelamatkan saudara kita. Kita akan memohon pertolongan darinya. Mereka yang ingin melihat penganiayaan, pembunuhan, dan pengkhianatan, maka mereka akan terkejut dengan adanya kebangkitan yang baru, kata Ibnu Arabi. Dikasihlah Manos sedikit berjalan-jalan di situ mencari sesuatu. Ia bertemu dengan Sadora. Sementara itu Ustadz Azam terus menyiksa Turgut. Sadora menawarkan bantuan kepada Yigit. Yigit ternyata sedang mencari Turgut. Para warga suku kemudian berpamitan dengan para warga yang tertular, tapi mereka tidak berani menyentuh yang tertular. Tabib Akcakoca juga berpamitan dengan istrinya yang juga tabib. Istrinya bersedia menjaga yang tertular. Kundokdu menanyakan kesiapan Seljan dan bayi di kandungannya. Apakah sudah siap untuk bermigrasi? Seljan dengan gelisah mengatakan siap. Kelompok Sulaimansyah tiba di perbatasan. Mereka dihentikan oleh penjaga di situ. Setelah mendengar mereka adalah suku Kai, penjaga kemudian berkata, atas perintah Al-Aziz, aku mengawal kalian keluar dari wilayah Aleppo. Sulaimansyah dan lainnya pun menjadi bingung. Terlihat kelompok Gundokdu juga mulai berangkat.
Atabey kemudian dipanggil. Di lorong ia melihat penjaga yang menangis menundukkan kepala. Sampai di luar terdengar suara protes dari para warga. Warga sangat menghormatinya. Di tempat lain terlihat Halimah sampai di tempat perawatan di istana. Ternyata itu adalah kamar Laila. Banyak warga yang protes, banyak juga warga yang meneriakkan Atabey pengkhianat dan pembunuh. Emir dan Nasir melihat tidak jauh dari situ. Laila juga di situ. Para warga melimpari Emir dengan batu, meneriakkan kaulah pengkhianat yang sebenarnya. Jangan mengingatku sebagai pengkhianat. Semua yang kulakukan, aku lakukan demi negara ini. Al-Quran pedomanku dan Allah-Kula saksiku. Hatiku bersih, kedamaian tujuanku. Jika aku harus mati demi tujuanku, tidak masalah bagaimana caraku mati, dalam tidur atau dengan kapak, kata Atabey. Ia pun bersiap. Tak jauh dari situ Ertugrul masuk memberi hormat. Film pun bersambung. Terima kasih untuk yang selalu setia di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.